Tian berusaha untuk membuat Tias bahagia nih guys ya. Dia ngomong dari hati ke hati di depan teras ya kontrakan mereka itu tinggal di situ nih guys ya. Dia itu berusaha bilang kepada Tias bahwa dia sangat mencintai Tias, dia sangat mengkhawatirkan Tias dan juga calon bayinya. Jadi di situ nih guys ya, apapun masalah yang menghadang mereka, mereka itu harus tetap kuat. Kenapa? Karena mereka itu punya anak. Mereka akan punya anak yang akan membuat hidup mereka itu bahagia. Mendengar omongan yang membuat hatinya Tias bahagia membuat Tias itu sangat senang seperti itu dan dia mendapatkan perhatian dari Dean seutuhnya. Dan sementara itu nih guys ya, sopir yang berada di rumahnya atau orang suruhannya Madam Delina itu sendiri mengungkapkan kepada Mas Gino di mana Gino itu tahu kalau misalkan papanya itu sedang selingkuh ya dengan Tiara-Tiara tersebut di hotel. Dan di situ juga nih guys ya, di hotel tersebut ternyata ada Hani yang melihat ternyata di situ ada Gino dan dia berusaha untuk menghindari Gino agar tidak ketahuan. Nah, sementara Aura yang dihukum oleh Oma Wulan membuat dia itu tidak sadarkan diri nih guys karena dia itu disekap seperti itu nih guys ya dan akhirnya membuat Om Wulan itu sendiri kebingungan karena ulah dia yang membuat Aura itu jadi tidak sadarkan diri. Nah, ketika di hotel dia menemui papanya ya guys ya, membuat Gino itu marah kepada papanya dan bilang kepada papanya untuk meninggalkan mamanya karena dia tahu jika papanya itu selingkuh lebih baik mamanya itu diceraikan saja semacam itu dan akhirnya membuat Om Farhat ini merasa sangat marah kepada anaknya semacam itu karena ngomong seperti itu. Dan sementara itu mereka itu berkelahi ternyata dilihat ya oleh Pak Sigit sementara itu loh guys. Dan di situ nih guys ya ada Tiara yang senang melihat hubungan antara ayah dan anak itu lagi renggang atau bermasalah gara-gara dia. Apapun yang masalah yang sedang dihadapi oleh Tias dan juga Dean, di situ nih guys ya, Tias berusaha untuk berpikir jernih dan dia berusaha untuk memikirkan hal ini karena di antara mereka itu masih ada Hani dan ini yang membuat Tias itu nih guys ya sangat sedih ya karena di satu sisi dia bingung apa yang harus dia lakukan dan dia masih memperhatikan adiknya walaupun adiknya Han itu tidak memperdulikan Tias namun Tias tetap peduli dengan sikapnya adiknya. Tias nih guys dia lagi mikirin ya apa yang diucapkan oleh Gino tadi kebenarannya mengenai suaminya. Apakah benar bahwa suaminya itu berasal dari keluarga mafia yang sudah terbiasa melakukan kejahatan semacam itu sehingga dia berpikir dengan sangat keras nih guys karena dia selama ini tidak pernah tahu bahwa ternyata suaminya dan juga Om Erwin itu datang dari keluarga mafia yang terbiasa melakukan kekerasan dan itulah yang membuat Tias itu berpikir dengan sangat keras di kamarnya sendirian. Dan di situ nih guys ya datanglah suaminya nih guys yang melihat Tias itu lagi mikirin. Pasti dia mikirin lagi atas apa yang diucapkan oleh Gino tadi. Makanya di situ nih guys ya ada Dean yang berusaha untuk menjelaskan semacam itu. Tias nih guys ya itu lagi sedih ya karena dia tidak tahu latar belakang dari keluarganya sendiri semacam apa. Dan ternyata di situ juga nih guys ya, ada suami yang berusaha untuk menjelaskan mengenai kejadian kontraan. Di mana kontraannya pada waktu itu memang sempat hancur. Itu bukan karena ulah dia yang menghancurkan kontrakan lama dia. Dan benar bukan ulahnya Dean semacam itu. Di situ nih guys ya, tentu saja membuat Tias itu percaya terhadap ucapannya. Namun ini bukan masalah kontrakan ya. Dia percaya dengan suaminya bahwa itu semua bukanlah ulah dari suaminya sendiri yang melakukan kekerasan ataupun membuat kontrakannya hancur pada waktu itu. Namun ini adalah masalah keluarga dia. Dia datang dari keluarga yang seperti apa. Nah, ini kesempatan bagi Dean untuk mengungkapkan kebenarannya semacam itu nih guys ya. Namun di satu sisi ketika dia berusaha untuk mengungkapkannya, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Makanya dihadapkan pada pilihan yang susah. Dan ketika dia mau bilang, ternyata ada Om Erwin nih guys yang tiba-tiba itu masuk ke kamar. Om Erwin ini yang tidak diundang membuat Tias ini bingung banget kok kenapa tiba-tiba ketika dia itu lagi ngobrol dengan suaminya, kenapa Om Erwin itu datang nyelonong saja, datang ke tengah semacam itu. Ada Om Erwin yang berusaha untuk menjelaskan bahwa seharusnya Tias itu percaya dengan ucapan suaminya, bukan ucapan Gino semacam itu. Karena suaminya yang polos semacam itu nggak mungkin kan dia berbohong semacam itu. Namun sebenarnya di situ nih guys ya ada Dian yang berusaha untuk mengungkapkan yang sebenarnya bahwa dia itu memang datang dari keluarga mafia. Namun Om Erwin berusaha untuk melarang dan tidak membuat
Tias dan keluarganya itu tahu bahwa mereka itu datang dari keluarga mafia yang terbiasa kekerasan semacam itu. Karena jika semua keluarganya Tias tahu, ini akan berakibat fatal buat Om Erwin ataupun kepada Dean semacam itu. Dan disitulah yang membuat ya Om Erwin itu menceritakan kepada Tias bahwa apa yang dikatakan oleh Gino itu tidaklah benar semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Om Erwin berusaha untuk menegaskan kepada Tias bahwa Dian itu tidak datang dari keluarga seperti itu. Namun, nih guys ya, ada yang ganjel di hatinya Dian. Karena dia orang baik, dia berusaha ingin mengungkapkan. Namun dicegah oleh Om Erwin sendiri semacam itu. Om Erwin minta kepada Tias dan juga Dean, mereka itu selaku pasangan suami istri seharusnya jangan marah-marah. Seharusnya mereka itu romantis. Makanya di situ nih guys ya, mereka itu diharapkan untuk stay calm, bahagia, tenang, nyaman, gak usah mikirin atas ucapan yang belum tentu benar adanya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, disatukan mereka itu nih guys ya, dan akhirnya nih guys ya, Om Erwin itu pergi. Nah, tinggallah di situ ada Tias dan juga suaminya Dian di situ nih guys ya, mereka saling mengungkapkan cinta satu sama lain. Di hatinya Tias hanya ada Dian, begitupun di hatinya Dian ada Tias. Jadi mereka itu saling menatap satu sama lain gitu loh guys. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Om Farhad bersama dengan Hani, dimana Tiara atau Hani tersebut nih guys ya itu sedang berduaan dengan Om Farhad. Dan Om Farhad ini nih guys yang pada awalnya itu pengen yang membuat Hani itu hidupnya kelar dan berada di tangan dia. Namun ternyata Hani itu punya rencana lain. Dia berusaha untuk membuat Om Farhad itu memang berada di bawah kendali dia semacam itu. Apapun akan dilakukan oleh Hani nih guys ya, agar melakukan apapun rencana agar dia itu bisa mendapatkan apa yang dia mau semacam itu loh guys. Makanya dia melakukan apapun. Bahkan di situ nih guys ya, dia berusaha untuk membuat Om Farhad itu minum minuman ya. Dengan dia itu mabuk, otomatis Om Farhad itu akan jatuh ke tangan dia dan nantinya dia bisa melakukan aksi dia semacam itu. Dan bahkan di situ nih guys ya, Om Farhad yang sudah tidak tahan dan ingin melakukan hubungan itu dengan Hani nih guys ya, karena dia sudah sangat kesengsem sekali, dia sudah minum banyak nih guys ya. Ternyata di situ Hani masih menginginkan dia untuk minum sampai minumannya atau mabuk-mabukan sampai dia itu tepar semacam itu. Makanya di situ minumannya harus sampai habis semacam itu loh guys. Dan dia itu bahkan melakukan rencana lain, dia berusaha untuk kakinya sakit agar mengalihkan perhatiannya Om Farhad, agar di situ minuman dia itu dicampur ya oleh obat tidur, agar dia tidak tahu ketika mencampur obat tidur tadi semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, usai dia melakukan rencananya, di situ nih guys ya, Om Farhad tentu saja mau-mau saja nih guys ya minum, disuruh untuk minum-minum. Dan ketika minumannya habis, dia tidak tahu apa efek samping yang akan terjadi dengan Om Farhad nantinya semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, karena Om Farhad itu pengen berhubungan dengan Hani karena dia sudah tidak tahan. Hani pun yang sebenarnya sudah tidak mau lagi disentuh oleh Om Farhad, dia melakukan berbagai cara agar bisa menjatuhkan Om Farhad itu sendiri tanpa dia harus disentuh oleh Om Farhad. Makanya dia berusaha nih guys ya melakukan tindakan yang sangat picik juga semacam itu, yang jahat juga. Om Erwin itu sengaja nih guys ya ditanya oleh Dian nih guys, kenapa tadi ketika Dian itu mau menjelaskan yang sebenarnya mengenai keluarganya itu datang dari keluarga mafia, kok malah ya dihentikan oleh Om Erwin semacam itu. Padahal dia mau ceritakan dengan istrinya semacam itu mengenai kebenarannya. Om Erwin itu bilang kepada Dian bahwa seharusnya dia itu hati-hati dalam bercerita. Kalau misalkan di situ ya ada Tias yang mengetahui kebenarannya dan tidak bisa menerima, bagaimana? Ini semua itu butuh strategi. Jadi tidak hanya langsung begitu saja. Maksud dari strategi apa dong membuat Dian itu bingung? Akhirnya Erwin berusaha untuk menjelaskan kepada keponakannya tersebut bahwa dia harus menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dia. Sehingga ketika Tias nanti tahu yang sebenarnya mengenai kekurangan dari Dean, dan otomatis bisa menerima kekurangan dari Dean. Makanya semua ini butuh strategi. Begitupun juga dengan Umi, di mana Ibu Yuni itu kan orang yang disukai oleh Om Erwin. Nanti Om Erwin itu kalau ketahuan dia datang dari keluarga mafia, kalau ditolak oleh Ibu Yuni gimana? Dia tidak mau kehilangan semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, ada Dean yang berusaha untuk dicegah.
agar dia tidak gegabah menceritakan jati diri dia, keluarga dia kepada Ibu Yuni ataupun kepada Tias semacam itu. Dan di situ nih guys ya, akhirnya membuat Tian itu mengetahui bahwa memang apa yang diucapkan itu mungkin akan membuat Tias itu pastinya sedih jika mengetahui. Namun di satu sisi dia tidak mau kehilangan, namun dia juga ganjel di hati dia semacam itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, rencana apapun yang jahat memang sudah dipikirkan oleh Hani agar bisa menaklukkan Om Farhad semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia ketika minumannya itu sudah dihabiskan nih guys ya, namun dia masih punya rencana nih guys ya, karena dia menunggu obat yang ia campurkan ke dalam minumannya tadi bisa bekerja, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan semacam itu loh guys. Nah, ketika dia berusaha untuk mengalihkan, di situ nih guys ya, Om Farhad berusaha untuk melepaskan bajunya, dan ketika dia sudah melepaskan salah satu bajunya, ketika itu juga kepala dia itu pusing. Apakah itu semua karena efek dia minum minuman yang sangat banyak sekali membuat dia ngantuk semacam itu? Makanya kepalanya pusing, ngantuk, dan pengen tidur. Padahal dia tidak tahu bahwa di dalam minumannya tersebut sudah dicampurkan obat tidur, sehingga Om Farhad itu tidak tahu niat liciknya dari Hani itu sendiri guys. Makanya dia itu merasa ngantuk dan ketiduran. Dan disitulah ketika Om Farhad itu sudah tidur, pastinya rencana itu sudah akan dilakukan oleh Hani. Karena Hani juga tidak mau jika tubuhnya itu disentuh oleh Om Farhad, orang yang selalu memaksa dia, menyudutkan dia semacam itu. Dan ketika obatnya sudah bereaksi, otomatis membuat Hani merasa sangat senang. Karena dia itu memang ya tahu bahwa dia tidak mau lagi dengan Om Farhad. Walaupun dulunya dia pengen berhubungan dengan Om Farhad, kalaupun dia hamil, dia itu bisa mengatasnamakan anaknya tersebut dengan anaknya. Sebenarnya anaknya Dean semacam itu, dan itu adalah niat liciknya semacam itu loh guys. Itu pada awalnya dia berpikir seperti itu. Namun sekarang sudah tidak lagi, karena dia sudah tidak mencintai Dean, dan dia tahu bahwa dia sudah tidak lagi mencintai Om Farhad, dan tidak mau jika Dean itu tahu bahwa dia itu adalah wanita yang jahat. Dan otomatis membuat ya Hani itu tetap terlihat baik di mata semua orang. Makanya dia itu nih guys ya, yang berusaha untuk menghalalkan cara apapun agar bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan tentu saja nih guys ya, dia sudah menyuruh orang nih guys ya untuk tidur bersama dengan Om Farhad nantinya. Ketika itu terjadi, pastinya Om Farhad tidak akan bisa berkutik karena itu akan di video, dan itu pastinya akan menjadi suatu senjata bagi dia untuk bisa menaklukkan Om Farhad dan menyuruh Om Farhad apapun yang dia mau semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia tuh sudah tidak mau lagi dan sudah tidak sudi lagi disentuh oleh Om Farhad. Karena Om Farhad yang selalu menekan dia semacam itu. Sekarang itu adalah gilirannya Hani yang akan menekan Om Farhad. Semua itu akan berada di bawah kendalinya Tiara semacam itu, yang tak lain adalah Hani. Hani ini adalah wanita yang super licik ya guys ya. Untuk menghalalkan apapun yang dia mau, dia akan melakukan itu. Bahkan menyuruh orang nih guys ya untuk meniduri Om Farhad semacam itu. Dan ketika orang itu datang nih guys ya, ternyata membuat Hani itu merasa senang. Ya, walaupun sebenarnya dia sudah sangat kebingungan karena kenapa tadi tidak kunjung datang. Tiba-tiba orang suruhan dia itu datang semacam itu nih guys ya. Memang orang suruhannya tersebut itu berasal dari orang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut gitu loh. Makanya tadi ketika dia belum datang itu membuat dia bingung semacam itu. Karena Hani itu memang sengaja menyuruh ya orang yang sudah terbiasa melakukan tersebut nih guys ya, atau kupu-kupu malam, untuk tidur bersama dengan Om Farhad untuk menjalankan misinya tersebut, dan segera menyuruh dia masuk sesuai dengan rencana apa yang sudah direncanakan semua itu. Memang pada awalnya nih guys ya, dia sudah memberikan foto Om Farhad ya untuk dia lihat bagaimana dia mau atau tidak ketika dia menjalankan misinya semacam itu. Nah, karena memang itu sudah menjadi pekerjaan dia, otomatis dia mau-mau saja asalkan bayarannya oke. Nah, mengenai Hani, uang bukanlah masalah sehingga dia bisa meng-hire dia, membayar dia dengan sangat mahal. Dan karena memang pekerjaan dia semacam itu, tentu saja akan diterima semacam itu.
Ya, tentu Hani itu akan memberikan uang yang begitu sangat banyak sekali dengan syarat bahwa dia itu harus main dengan sangat rapi. Jangan sampai semua orang ketahuan dan itu bukanlah masalah bagi dia. Begitupun ini juga masalah ya bagi Hani kalau misalkan nanti uangnya tidak banyak. Maka dari itu nih guys ya, Hani menawarkan uang yang begitu sangat banyak sekali kepada wanita tersebut untuk menjalankan misinya. Walaupun persyaratannya itu uang, itu bukan masalah dan akhirnya mereka itu mengedilkan hal tersebut dan membuat persetujuan di antara keduanya tersebut. Dan karena wanita tersebut butuh uang yang begitu sangat banyak, dan tentunya DP sebesar 50% di muka itu harus. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Hani langsung memberikan uang sejumlah yang besar sekali 50% di situ nih guys ya, sehingga nanti misinya akan cepat terlaksana semacam itu. Sesuai dengan keinginan dari wanita tersebut yang menginginkan DP sebesar 50% terlebih dahulu, baru 50% nanti kalau misinya sudah selesai semacam itu. Nah, mengenai Abel nih guys yang baru pulang tentu saja membuat keluarganya itu sangat bingung dan sedih. Makanya ada pertanyaan yang timbul di hatinya Ibu Yuni. Dan Ibu Yuni berusaha untuk ngobrol dari hati ke hati. Dan dia juga tanya kepada Abel apakah dia sudah makan. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Abel menjelaskan bahwa dia sudah makan tadi bersama dengan Gino semacam itu. Dan di situ juga nih guys ya, ada sesuatu hal penting yang pengen dipertanyakan Ibu Yuni, makanya menyuruh Abel itu untuk duduk di depan ya semacam itu bersama dengan Ibu Yuni. Dan ternyata di situ juga ada Om Erwin. Nah, Om Erwin ini langsung nyerocos aja nih guys yang tanya mengenai hubungan dia dengan Gino itu seperti apa gitu loh. Dan memang di situ nih guys ya dijelaskan bahwa Abel dan juga Gino itu pacaran, dia saling suka satu sama lain semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ nih guys ya ada Om Erwin yang sebenarnya kurang suka dengan Gino itu sendiri, makanya disarankan bagi Babel, yang ia menyebutnya Babel, untuk mencari laki-laki yang lebih baik semacam itu. Dan kalaupun dia tidak bisa menemukan laki-laki yang baik, bisa dibantu oleh Om Erwin untuk mendapatkan laki-laki yang baik semacam itu. Kayak Om Erwin, humoris, baik semacam itu yang seharusnya. Namun di situ nih guys ya, tentu saja Abel tidak mau semudah itu untuk mau dengan laki-laki yang tidak ia cintai semacam itu, apalagi orang-orangnya seperti Om Erwin jamet semacam itu. Kemudian Erwin itu bilang kepada Abel bahwasanya dia itu walaupun jamet-jamet gitu, banyak janda-janda yang suka dengan dia, ngantri suka dengan dia semacam itu loh guys. Namun namanya suka itu tidak bisa diperintah atau disuruh semacam itu loh guys. Itu datang dari hati. Sehingga Abel pun sebenarnya juga ditanya ya oleh Ibu Yuni, dan di situ giliran Ibu Yuni untuk menanya, bukan dari Om Erwin yang tanya kepada Abel. Makanya di situ nih guys ya, Ibu Yuni itu minta kepada Erwin untuk diem. Karena yang sebenarnya pengen tanya itu adalah Ibu Yuni, bukan dia. Kenapa yang jadi nyerocos itu malah Erwin semacam itu loh guys. Makanya meminta sangat kepada Erwin untuk diam sejenak karena ini gilirannya Ibu Yuni untuk tanya semacam itu. Dia sengaja tanya semacam itu karena ini sangat penting ya untuk dipertanyakan dengan Abel. Takutnya ini akan jadi masalah yang besar, nanti yang disalahkan adalah keluarganya Ibu Yuni. Jika Wulan dan juga Pak Sigit itu tahu mengenai bahwa anaknya Abel itu ya jatuh cinta kepada Gino, ini akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Makanya di situ ditanya oleh Ibu Yuni bagaimana hubungan dia, apakah benar dia sangat mencintai ya Gino semacam itu. Dan datanglah juga Tias bersama dengan suaminya Dian. Dian juga pengen tahu bagaimana hubungan dia dengan Gino, apakah dia benar-benar mencintai Gino semacam itu. Nah, Abel dihadapkan pada pilihan yang susah. Dia nggak mungkin cerita di hadapan semua orang yang banyak sekali mengenai perasaan dia seperti apa, jatuh cinta dia seperti apa, sedalam apa dengan Gino semacam itu loh guys. Makanya di situ Abel bingung harus cerita apa di depan semua orang, pastinya dia malu. Nggak mungkin dia